Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia Madiun. Di videoku kali ini aku mau sharing pengalaman pertama aku masuk ke rumah majikan. Itu sempat ula-ulu banget ya. Yuk simak video aku, stay tune terus. Oke, aku akan cerita pengalaman aku ketika baru pertama kali masuk Hong Kong dan belum pernah punya pengalaman bekerja di Hong Kong ya. Pertama kalinya aku masuk ke rumah majikan itu, ya ampun gimana perasaanku itu grogi banget ya, dan sempat ula-ulu banget. Karena apa? Karena bingung ya, aku mau ngapain. Terus pertama datang itu pastinya ditanya nama, umur, udah merit atau belum, itu udah pasti ditanya ya. Jadi kalian yang di PT itu harus pelajarin ya, bahasa umur, terus bahasa kalian udah menikah atau belum, dan kalian udah punya pengalaman atau belum, itu kalian pelajari ya. Karena pertama kali di rumah majikan itu pasti itu ditanyakan ya. Karena aku saking nervous, saking groginya ya itu ya. Kalau ditanya itu ya sebenarnya aku bisa itu bahasa itu, karena di PT pasti diajarin ya, dan setiap hari pasti itu dipelajarin ya kalau di PT. Tetapi ya kalau kita pas grogi itu ya, kalau kita grogi itu pasti kita itu takut gimana ya jawab. Kalau ditanya pun kita pasti grogi, itu pasti banyak yang salah ya. Bahkan pada waktu itu aku pertama masuk itu ya ditanya umur berapa, terus aku itu juga bingung, aku mau nanya, aku habis ini aku disuruh ngapain, itu aku bingung karena aku grogi, aku nggak tahu aku bahasanya aku mau ngomong apa. Karena sudah yang seperti yang aku bilang ya, majikanku itu nggak bisa bahasa Inggris. Pas interview itu katanya bisa bahasa Inggris dan ternyata nggak bisa. Ya udah, akunya bingung mau ngomong apa. Terus sementara aku bahasa Kantonis juga nggak lancar. Ya udah, terus dia ngomong itu pakai bahasa isyarat juga. Karena apa ya ampun, pengalaman pertama di Hong Kong itu ya pasti buat kalian CC yang lain pun pasti memiliki pengalaman pertama di sini, pasti juga memiliki pengalaman yang lucu ya, meskipun pengalamannya mungkin berbeda dengan aku. Kalau aku pengalamannya nggak bisa bahasa, itu olah-olo banget ya di rumah majikan, bahkan sampai harus menggunakan bahasa isyarat ya. Dikasih tahu kamu baru datang, suruh merapikan baju dulu di lemari, itu dikasih tahunya dengan bahasa isyarat ya. Ditujukan baju kamu ditaruh di sini gitu ya. Padahal pada waktu itu majikanku yang pertama itu cerewet banget ya, dia itu gimana ya, pokoknya apa-apa salah gitu ya. Dan pada waktu itu aku menjaga anak dua ya, yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 6 tahun, yang satu cewek, yang satu cowok ya, dan yang satu udah SD, yang satu masih TK kecil ya. Itu aku menjaga dua anak itu ya. Pokoknya ya pertama datang itu bener ya, setelah aku beresin baju aku selesai ya, aku bingung. Udah selesai itu aku mau tanya apa sama majikan gitu ya. Kan seharusnya tanya kalau udah selesai itu terus ada lagi nggak yang aku kerjakan gitu kan. Terus pada waktu itu nggak ada yang dikerjakan karena makan pun di luar gitu ya. Sesudah itu ya udah aku main dengan anaknya gitu. Tapi pada waktu itu ya kalau dia cerewet di sini tuh agak judes, dan bahkan ya kalau anak ya umur 4 tahun itu kan udah mengerti ya, dia itu gimana ya, nggak agak egois gitu, agak kayak nggak suka gitu ya sama kita. Sebaiknya kalau menurut aku ya menjaga anak, kalau anak itu sebaiknya umur 2 tahun apa 3 tahun. Kalau 2 tahun sama 3 tahun itu kan belum mengenal belum mengenal kita gitu, maksudnya itu dia masih belum begitu pinter untuk ngomong. Kalau udah 4 tahun gitu dan udah pinter ngomong, dia itu kayak gimana gitu. Apalagi ya yang cewek itu umur 6 tahun itu dia sinis banget. Makanya kalau diajak ngomong itu dia nggak menghargai sama sekali. Aku masih ingat ya. Jadi aku nggak suka kalau
kurang suka, bukan nggak kurang suka ya kalau menjaga baru pertama kali itu menjaga umur 6 tahun. Tapi ya semua itu berbeda-beda ya di sini itu. Dan aku ini ya yang aku jaga si bocilku itu mulai dari umur 3 tahun ya, dia belum mengerti, dia maksudnya belum begitu pintar ngomong ya. Enaknya kalau menjaga momongan anak umur 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun itu, dia ntar akan lulut sama kita. Dia kan belum mengerti, belum begitu paham gitu ya, belum pintar untuk ngomong gitu. Kalau udah 4 tahun ke atas, 4 atau 5 tahun, dia udah bisa mulai udah aktif ngomong, udah mulai mengerti siapa-siapa gitu, udah agak susah menyesuaikan diri sama kita. Jadi aku lebih suka menjaga anak itu mulai dari umur 1 tahun sampai 3 tahun. Tetapi semua itu berbeda ya, tergantung kalian semua keinginannya menjaga yang umur berapa. Kalau kan udah aku kasih tahu kalau aku sukanya yang 1 sampai 3 tahun karena itu masih enak-enaknya, karena belum mengerti dan belum juga pintar untuk ngomong gitu ya. Pokoknya ya pengalaman pertama kali itu sangat menyedihkan banget, sangat gimana ya, tidak bisa dilupakan ya. Tetapi bagi kalian ya yang mau ke luar negeri itu, kalau bisa ya, kalau bisa itu jangan nervous, jangan grogi ya sama majikan kalau ditanya itu ya. Persiapkan mental kalian semata-matanya supaya kalian ntar nggak grogi. Anggap aja majikan itu adalah teman kamu gitu ya, supaya kamu nggak grogi. Karena kalau grogi itu ya kita disuruh apain aja kita pasti akan salah. Terus kalau kita kalau bisa itu ada jadwalnya, disuruh ngapain aja gitu ya. Karena aku dulu itu nggak ada jadwalnya ya, disuruh besok ngapain itu ya, nggak ada jadwalnya. Terus hari besoknya itu ya pagi itu aku bangun jam 7. Bangun jam 7 itu aku bingung mau ngapain. Terus aku ingat ya itu pada waktu itu aku bangun jam 7 itu aku beres-beres dan aku lap-lap ya meja apa gitu ya. Dan itu apa, majikanku yang laki-laki itu bangun, katanya kamu ngapain. Aku ditanya kamu ngapain pagi-pagi lap-lap, kamu itu berisik tahu nggak pagi-pagi lap. Dia bilang begitu ya. Ya ampun, aku terus bingung lah, aku terus mau ngapain. Terus aku duduk juga salah, aku ngapain, aku bingung mau ngapain. Ya udah, terus habis itu majikan laki-laki habis bilangin aku berisik ya, katanya belum pada bangun kok udah lap-lap gitu ya. Ya udah aku diam. Terus dia bangun. Terus mungkin dia karena pada waktu itu di situ itu ada kameranya ya, mungkin dia lihat di kamera kalau aku duduk gitu ya. Aku kan bingung mau ngapain, aku nyuci baju juga salah, katanya masih pagi-pagi nyuci baju berisik gitu ya pokoknya. Terus aku duduk, terus dianya itu bangun lagi. Dia bangun lagi, kok kamu duduk, emang kamu nggak ada kerjaan gitu kan pada waktu itu ya. Karena aku nggak bisa bahasa ya, karena aku nggak bisa bahasa, aku nggak bisa menjawab apa kata-kata dia ya. Kalau kalau aku ingat ya, kalau untuk saat ini mungkin ya aku jawab ya, karena mungkin aku jawab gini, karena apa, aku ngapain aja kamu bilang aku nggak boleh berisik, kamu terus aku duduk, kamu bilang aku nggak kerja, aku kerja, kamu bilang berisik gitu ya. Pasti aku jawab gitu ya kalau seandainya aku udah bisa bahasa sekarang ya. Maka dari itu ya bahasa itu penting banget ya, kalau bisa pelajarin ya, supaya kalian kalau majikan kalian cerewet, kalian begini salah, kalian begitu salah, kalian bisa jawab dan kalian nggak disemena-mena sama majikan. Karena kalau nggak bisa bahasa, aku dulu bagi aku kayak gimana ya, majikan memperlakukan aku semena-mena gitu, karena dia tahu aku nggak bisa bahasa, aku nggak bisa jawab gitu ya. Maka dari itu kalian yang masih ada di PT, pelajarin bahasa, karena nggak bisa bahasa itu menyakitkan banget ya, sungguh menyakitkan. Kita
mau bertanya apa kepada majikan pasti juga nggak bisa. Kalaupun majikan marahin kita benar pun kita nggak bisa jawab kalau nggak bisa bahasa. Jadi bahasa itu penting, kalian pelajarin yang masih ada di PT, pelajarin bahasa ya. Ya udah ya, sharing aku sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke luar negeri. Dan semoga bisa buat motivasi kalian supaya tidak akan takut untuk pergi ke luar negeri ya. Jika video aku bermanfaat buat kalian, kalian boleh bantu like, komen, dan subscribe. Serta kalian bisa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan di videoku next. Oke, see you next video. Bye-bye.